Jangan mengikuti nenek moyang, jangan mengikuti bapak ibu, jangan mengikuti ajaran siapa-siapa. Ikutilah ajaran Allah dan Rasulnya. Ikutilah ajaran Quran dan hadis. Ikutilah ajaran orang-orang, bukan ajaran orang-orang, tapi ajaran Quran dan hadis. Itu kata mereka. Baik Gus, ngomong tentang tema di kesempatan pagi kali ini, yaitu tentang mengikuti nenek moyang ya. Terlebih dahulu kita itu sering oleh teman-teman kita atau mereka itu ya sering disalahkan kalau kita mengikuti ajaran nenek moyang, yasinan atau tahlilan atau apapun itu yang menurut mereka itu ajaran yang baru. Nah, tradisi seperti itu mengikuti nenek moyang itu bolehkah atau seperti apa? Aku silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar radio, juga pemirsa di Facebook yang kami hormati, yang kami muliakan, Mas Faik beserta rekan-rekan kru yang kami hormati, yang kami muliakan, kita bisa kembali untuk berjumpa di acara ngopi yang insya Allah sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan juga dumateng panjenengan semua. Tadi Mas Faik menceritakan sebuah kisah yang yang sudah saya dengar juga kisahnya dari beberapa kawan-kawan kita, yaitu ketika ada orang menyalahkan amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya Pak D, kenapa kok jenengan melu yasinan, bahkan kadang corone nyegat nganyelke. Jadi ada orang mau berangkat pengajian, tahu-tahu di pinggir jalan dicegat oleh orang. Ada orang mau berangkat kenduren, dicegat oleh orang, kemudian dilarang untuk berangkat. Pak D, mbok ojo melu yasinan, bojo melu tahlilan, bojo melu kenduren. Maka kemudian biasanya orang-orang kita akan menjawab, "Lho ngopo? Wong iki wis dilakoni mbah-mbahku ndek ben. Wong ini sudah dilaksanakan oleh nenek moyang saya. Kenapa kok dilarang?" dan lain sebagainya. Maka kemudian orang yang melarang tersebut akan menjawab, "Jangan mengikuti nenek moyang, jangan mengikuti bapak ibu, jangan mengikuti ajaran siapa-siapa. Ikutilah ajaran Allah dan Rasulnya. Ikutilah ajaran Quran dan hadis. Ikutilah ajaran orang-orang, bukan ajaran orang-orang, tapi ajaran Quran dan hadis." Itu kata mereka. Maka kita jawab nih, bagaimana sih sebenarnya, bolehkah kita mengikuti ajaran dari nenek moyang kita? Biasanya orang-orang yang melarang untuk mengikuti nenek moyang itu mereka berdalilkan dengan surat Al-Maidah ayat yang nomor 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Ayat ini menerangkan tentang dahulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para nabi dan para rasul terdahulu, ketika mereka mengajak orang-orang untuk ma anzalallahu wa ila rasul, untuk mengajak kembali kepada Quran, untuk mengajak masyarakat supaya mau patuh kepada Rasul, qalu, maka masyarakat ketika itu mengatakan, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Maka kemudian mereka mengatakan, kami akan melaksanakan apa yang dilakukan oleh ayah kami, kami akan melaksanakan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Kemudian awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Dikatakan oleh Allah dalam Qur'annya, dalam firman-Nya, padahal mereka mengikuti ayah mereka, padahal mereka mengikuti nenek moyang mereka, yang nenek moyang tersebut tidak paham tentang Quran dan hadis. Maka ketika mereka mengikuti nenek moyang mereka yang tidak paham tentang Quran dan hadis, maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ayat ini kemudian digunakan senjata oleh orang-orang yang gak paham untuk memukul secara rata, untuk menyalahkan kita-kita yang beralasan mengikuti nenek moyang. Itu loh Mas Rifai, kamu gak boleh yasinan, itu kan yang dilakukan oleh nenek moyang, jangan mengikuti nenek moyang. Mana dalilnya? Al-Maidah 104. Pak, jenengan gak usah mengikuti kenduren. Kenapa? Kenduren itu tradisi nenek moyang. Mana dalilnya gak boleh mengikuti nenek moyang? Buka Al-Maidah ayat 104. Bagaimana? Kita jawab, sesungguhnya yang dihukumi di dalam Islam itu bukan mengikuti nenek moyangnya, itu bukan. Jadi yang menjadi pokok bahasan itu bukan apakah boleh mengikuti nenek moyang atau tidak, bukan itu bahasan utamanya.
Sama seperti begini, teman-teman semua tidak usah mengikuti Ahmad Rifai. Teman-teman semua tidak usah manut dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Rifai. Ahmad Rifai itu siapa? Nggak usah manut sama omongan saya. Tapi yang menjadi bahasan bukan itu. Yang menjadi bahasan itu apa? Apakah yang disampaikan oleh Ahmad Rifai itu cocok dengan Quran dan cocok dengan hadis? Kalau yang diucapkan oleh Ahmad Rifai cocok dengan Quran dan hadis, maka mari diikuti bareng-bareng. Berarti panjenengan bukan mengikuti Ahmad Rifai, tapi yang jenengan ikuti adalah Quran dan hadis. Sebaliknya, kok yang diucapkan oleh Ahmad Rifai itu salah, tidak sesuai dengan Quran dan hadis, maka nggak usah diikuti. Maka di kaidah Islam ada ucapan undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, bukan lihat siapa yang berbicara. Maka membahas nenek moyang, yang dibahas bukan nenek moyangnya. Yang dibahas adalah apakah nenek moyang tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dalam Quran, apakah sesuai dengan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi, atau justru sebaliknya bertentangan dengan Quran dan hadis. Maka kesimpulan awalnya, apabila nenek moyang tersebut yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, maka kita wajib mengikuti nenek moyang. Sebaliknya, kok yang dilaksanakan oleh nenek moyang itu tidak sesuai dengan Quran dan hadis, maka haram mengikuti nenek moyang. Yang membuat haram bukan nenek moyangnya, enggak, tapi yang membuat haram adalah sesuatu yang melanggar Quran dan hadis. Maka panjenengan kalau baca Al-Maidah 104 coba dipahami, coba dimaknai, dan coba diresapi bareng-bareng. Allah mengatakan bahwa yang dilarang untuk mengikuti nenek moyang, jadi panjenengan nggak boleh ikut nenek moyang, panjenengan nggak boleh ikut ayah ibu panjenengan, panjenengan nggak boleh ikut apa yang dilakukan oleh pendahulu panjenengan. Nenek moyang yang bagaimana? Kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Al-Maidah 104 lanjutannya. Yaitu yang dilarang mengikuti nenek moyang adalah nenek moyang yang layak lamun, yang mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Quran dan hadis karena mereka tidak tahu ilmunya, wala yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah nenek moyang yang haram untuk diikuti. Maka ketika kita bicara zaman jahiliyah, betul, oh mereka mengikuti nenek moyang dalam hal apa? Dalam hal menyembah berhala. Maka ini haram diikuti. Walaupun yang melaksanakan nenek moyang gara-gara yang dilaksanakan adalah melanggar perintah Allah. Kok bisa nenek moyang melanggar perintah Allah? La ya'lamun, mereka enggak tahu. Wala yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Maka yang seperti ini dilarang untuk diikuti. Tapi sebaliknya, kok ada nenek moyang yang mereka ya'lamun, mengetahui hukum-hukum Allah, yahtadun, mereka menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka justru wajib untuk mengikuti nenek moyang yang model seperti ini. Gus Rifai, mana buktinya kita boleh mengikuti nenek moyang? Buktinya Quran. Buka surat Al-Baqarah, mulai ayat yang nomor 131 sampai ayat yang nomor 133. Di situ dikisahkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memberikan wasiat kepada putranya. Kemudian putranya memberikan wasiat kepada putranya. Putranya memberikan wasiat kepada putranya. Terus menerus wasiat tersebut diberikan secara turun menurun dari nenek moyang sampai kepada cucu moyang. Jadi bukan cuma nenek moyang, sampai kepada cucu moyang wasiatnya sama. Idz qala lahu rabbuhu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, wahai Nabi Ibrahim, jadilah Islam. Wahai Nabi Ibrahim, tunduklah kepada Allah. Wahai Nabi Ibrahim, patuhlah kepada Allah. Qala, maka Nabi Ibrahim menjawab, siap ya Allah, aslamtu lirabbil alamin. Saya akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan semesta alam, yaitu Engkau Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim mendapatkan wasiat dari Allah, mendapatkan perintah dari Allah untuk taat dan bertakwa kepada Allah.
Dan wasiat ini bukan cuman untuk Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim punya anak, wasiatnya diteruskan kepada anak. Sehingga di ayat yang nomor 132, wa wassabiha Ibrahimu banihi. Dan kemudian Nabi Ibrahim membacakan, meneruskan wasiat tersebut kepada ayahnya. Nabi Ibrahim punya anak, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, engkau wajib Islam, engkau wajib takwa, engkau wajib bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Yakub, dan kemudian Nabi Yakub juga ikut mewasiatkan hal yang sama kepada putra-putrinya. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan bagimu sebuah agama, fala tamutunna, maka jangan sampai engkau mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Idh hadara Yaqubal mautu, ketika Nabi Yakub didatangi oleh sakratul maut. Idh qala li banihi, dan ingatlah ketika itu Nabi Yakub berkata kepada anaknya. Apa katanya? Ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, saya mau tanya, ketika bapak nanti meninggal, kamu mau nyembah siapa? Ini kan pertanyaan yang luar biasa. Kadang kalau orang-orang zaman sekarang itu ketika dia sakit, sudah sepuh, yang ditanya apa? Nak, ketika bapak mati, engkau kowe iso tuku apa? Nak, ketika bapak mati, nanti kamu pangkatnya seperti apa? Jadi yang dipikirkan cuman, engkau anakku iso mangan apa ora? Engkau anakku dadi apa? Engkau anakku pangkatnya apa? Engkau anakku iso tuku apa? Yang dipikirkan orang zaman sekarang kan begitu aja. Tapi ini enggak, Nabi Yakub luar biasa. Ketika sampai sakaratul maut, maka Nabi Yakub mengatakan, bertanya kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Ketika bapak hidup, nak, bapak ngajari kowe salat. Pertanyaannya, ketika bapak mati, apa kowe ya tetap salat? Ketika bapak masih hidup, bapak iso ngawasi kowe untuk ngibadah. Ketika bapak mati, apa kowe tetap ngibadah? Ketika bapak masih hidup, kamu memeluk Islam, kamu menyembah Allah. Ketika bapak nanti mati, apa kamu tetap menyembah Allah atau kamu mau menyembah siapa? Qalu, maka putra-putranya Nabi Yakub kemudian mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Lihat ini, garis bawahi, tulis pakai spidol yang kandel. Na'budu, wahai ayahku, na'budu, kami akan menyembah ilahaka, Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhannya ayahmu, Tuhannya kakek moyangmu, Tuhannya nenek moyangmu. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat jawaban putra Nabi Yakub, mereka mengatakan, saya akan tetap mengikuti ajaran nenek moyang saya. Saya akan tetap berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang saya. Saya akan tetap menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh nenek moyang saya. Kenapa kok boleh mengikuti nenek moyang? Iya, karena mereka punya ayah namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merupakan nenek moyang yang Islam, merupakan nenek moyang yang baik, merupakan nenek moyang yang paham aturan Allah. Maka ketika cucu mengikuti nenek moyangnya, justru hukumnya wajib, karena yang diikuti adalah nenek moyang yang paham tentang syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, teman-teman di luar sana yang sering menyalahkan orang-orang, jangan ikuti nenek moyang, jangan ikuti mbah-mbahmu, jangan ikuti bapak ibumu, mari kita ikuti Quran dan hadis. Loh, kurang pas jawabannya. Bagaimana jawaban yang betul? Mengikuti nenek moyang bisa jadi haram, tapi juga bisa jadi wajib. Kapan haram? Ketika nenek moyangnya tidak sesuai dengan Quran dan hadis, maka berarti mengikuti nenek moyang adalah haram. Tapi sebaliknya, kok kita punya nenek moyangnya merupakan kiai cerdas, nenek moyangnya merupakan ulama yang luar biasa, maka justru mengikuti nenek moyang itu hukumnya wajib. Sama seperti yang terjadi di dalam surat Al-Baqarah ayat yang nomor 131.
putra-putranya Nabi Yakub mengatakan, saya akan menyembah Tuhan yang disembah oleh nenek moyang siapa? Oleh nenek moyang saya. Kenapa begitu? Karena nenek moyang mereka adalah nenek moyang yang taat, yang takwa, yang luar biasa kepada Allah. Maka mereka mengikuti nenek moyang mereka merupakan sebuah kewajiban. Begitu Mas Faik, yang pertama pembahasan kita tentang mengikuti nenek moyang. Ternyata bukan nenek moyang ditinggalkan, enggak, tapi kita lihat dulu nenek moyang yang tidak paham agama, mari kita tinggalkan, mari jangan kita ikuti. Tapi sebaliknya, kok kita kebetulan punya nenek moyang yang nenek moyangnya itu adalah orang yang paham agama, kiai, ulama, maka mengikuti nenek moyang itu hukumnya adalah wajib. Begitu.